Ya, shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazep. Dan kembali lagi seperti biasa kita akan reaction video TikTok. Tetapi khusus untuk reaction kali ini, kita akan mereaction dari satu akun dari seorang ibu yang murtadin. Jadi dia ini seorang murtadin yang telah percaya kepada Tuhan Yesus karena agama sebelumnya yaitu agama Islam. Dan dalam komentar-komentar videonya ada beberapa hal yang menurut saya itu seharusnya komentar-komentar yang kurang bagus lah, karena entah mereka mengata-ngatai Tuhan Yesus lah, entah mengatai dia kafir dan seterusnya. Tapi kita akan saksikan langsung bagaimana videonya dan kita lihat nanti komentar-komentar yang disampaikan oleh orang-orang atau haters lah kepada ibu ini. Mari kita langsung saja pada videonya. Nah, ini dia nama akunnya yaitu Sweety02. Oke, nanti saya kasih akunnya di samping ini ya, Sweety02, supaya nanti kalian bisa nonton juga. Ada banyak sekali video-videonya. Ketika saya menjadi pengikut Kristus 5 tahun, ya, saya hidup untuk bersaksi dan menjadi berkat untuk orang lain, ya, menjadi saksi hidup betapa Yesus itu luar biasa, betapa Yesus itu sungguh ada dan nyata, gitu, untuk orang-orang lain di luar sana. Saya menjadi pengikut Kristus bukan untuk berdebat, ya. Kalau Anda lihat saya bernyanyi, itu bukan saya bernyanyi untuk menunjukkan kemuliaan tubuh saya, ya. Saya menyanyi itu untuk memuji Tuhan saya, Yesus Kristus, ya. Saya menjadi pengikut Kristus bukan untuk berdebat soal agama. Anda mau saya apa? Berdebat. Saya menjadi pengikut Kristus itu bukan untuk berdebat, Mas, ya. Saya menjadi pengikut Kristus itu pengen hidup baru, ya, pengen hidup baru bersama Yesus Kristus Tuhan. Ketika Anda melihat saya bernyanyi, itu bukan bernyanyi, itu memuji Tuhan saya, ya. Anda salah kalau Anda berkomentar seperti ini, nyanyi sekalian joget. Kami itu memuji Tuhan kami, ya. Karena Anda hanya berpikir pakai logika, maka Anda hanya bisa menghakimi agama orang lain, ya. Ayolah, janganlah seperti ini. Kan kasihan nanti amal kamu, ibadah kamu gak diterima sama Tuhan. Karena kamu yang ada di bulan puasa ini hanya menghakimi agama orang lain yang ada, ya. Sekali lagi saya bilang sama kamu, saya memuji Tuhan saya, ya. Saya bukan berjoget untuk menunjukkan kemuliaan tubuh saya memuji Tuhan saya. Karena itulah orang Kristen, kami itu memuji, menyembah, gitu ya. Seperti itu ya. Saya menjadi pengikut Kristus bukan untuk mau berdebat. Mau berdebat soal agama lama saya sama agama baru saya ini nggak ada gunanya buat saya, ya. Saya menjadi pengikut Kristus karena saya pengen hidup baru, pengen jadi saksi hidupnya Tuhan untuk orang banyak, bukan untuk berdebat. Kalau ngajak saya untuk berdebat, Anda salah orang, ya. Saya nggak mau berdebat. Karena bagi saya hidup ini untuk jadi benar dulu, gitu ya. Nanti baiknya nyusul, baik dulu, benar dulu. Dan itulah saya pengen hidup benar dulu di hadapan Tuhan saya. Oke? Karena orang benar sudah pasti baik, ya. Orang baik belum tentu benar. Mengerti kamu, ya? Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, baik, dari video ini kita dapat melihat ya komentar dari yang bernama Glenn Fahmio. Nah, itu kan agama nyanyi sekalian. Kalau nggak salah komentar seperti ini bukan hanya di akun Ibu Sweety02 ini, bukan hanya kepada dia. Ada beberapa juga komentar di akun TikToknya yang murtadin juga, terus dia nyanyi kayak seolah-olah itu diejek ya, seolah-olah dianggap itu kok nyanyi sih gitu, kok nyanyi ibadahnya, kok nyanyi kok mereka goyang-goyang lah. Itu kan sebenarnya apa ya, kalau mereka yang komen ini memiliki pemikiran yang benar ya, seharusnya yang pertama ya nggak usah komen
aturan atau tata ibadahnya orang lain atau agama lain gitu. Nggak usah komen gitu. Mau dia nyanyi-nyanyi, mau dia lompat-lompat, itu kan urusan dia sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau kita juga dari agama Kristen komen agama lainnya bisa aja, tapi hanya aja kan itu kan bukan hak kita gitu loh. Bukan hak kita komentar. Justru hak kita itu adalah yang melakukan sesuai apa yang ada di agama kita. Nah, kalau soal mau nyanyi-nyanyi, mau memuji, ya itu namanya memuji Tuhan. Karena memang dalam konteks agama Kristen itu ya kami memuji Tuhan. Kami menyanyi, entah kami melompat, entah kami bergoyang untuk memuji Tuhan. Yang penting itu dalam kewajaran, ya gitu. Itu dalam kewajaran. Jadi gitu, seperti yang disilakan ibu ini tadi gitu. Kemudian ada satu hal yang menarik tadi yang dia sampaikan adalah ini kan videonya ini berarti di saat bulan puasa kemarin. Ini kan sudah lewat ya Raya Idul Fitri, maksudnya ini masih masa cuti dan sudah lewat sekitar 5 hari yang lalu ya, sudah lewat. Berarti yang komen ini di saat itu. Nah, ketika dia ngomong ya harusnya ketika mungkin orang yang berkata ini dia sedang puasa, ketika dia sedang ngata-ngatain agama lain, itu sama artinya dia sedang menzolimi orang lain. Dan betul yang dibilangnya, kasihan kamu, dalam arti kasihan ya, kok di saat kamu berpuasa tapi kamu malah zolimin orang lain lewat kolom komentar di TikTok. Akhirnya apa? Ya berdasarkan agamanya kan ya, yang menzolimi itu ya pahalanya hilang gitu. Justru pahalanya masuk ke orang yang dizolimi ya, tapi ya itulah, saya nggak tahu gimana konsepnya seperti apa. Terus yang kedua dia sampaikan juga tadi ya, saya berbuat yang benar dan yang dikejar itu ya benar, bukan masalah baik. Karena orang benar pasti baik. Benar yang dimaksud di sini sebenarnya lebih kepada status yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Ketika Tuhan sudah telah membenarkan orang yang percaya kepadanya, berarti itu pembenaran dari Tuhan gitu loh. Jadi ketika kita sudah dinyatakan benar oleh Tuhan, maka kita juga mewujudkannya dalam tindakan-tindakan yang benar, perbuatan yang benar, dan diikuti dengan perbuatan yang baik. Oke, panjang tapi saya penasaran dengan komentar-komentar orang terhadap video-video Mbak ini. Kita coba lihat pada video berikutnya. Bertambah lagi umat Paulus. Wah, saya yakin ini ya komentar dari teman-teman seberanglah agama tetangga yang bilang ya agama Kristen itu ya pengikutnya Paulus. Ya terserahlah. Nah ini kan memuji Tuhan. Jadi karena dia goyang-goyang seperti ini, akhirnya dia di komen ya. Oke, kita lanjut. Ya, saya coba baca ya. Fir yang namanya Esa itu Tuhan tidak bertuhan, Tuhan tidak menyembah Tuhan, apalagi Tuhan berdoa. Kalau mereka paham konsep Trinitas dalam kekristenan, pasti mereka nggak komen ini. Tapi karena nggak paham, ya udahlah, biar aja mereka mau. Yang penting sudah banyak kok kita jelasin, banyak pendeta-pendeta, banyak apologet, banyak juga hamba-hamba Tuhan, bahkan banyak orang-orang yang penginjil lewat TikTok dijelasin tentang itu kenapa sampai muncul. Tapi itulah mereka komen tapi mereka tidak mengerti, tidak paham dulu gitu loh. Di hatimu ada rasa takut karena tahu kalau Islamlah agama satu-satunya yang sahih. Ngapain takut? Dia nggak takut kok. Ketika ada yang bilang aku murtad, ya jawaban yang benar ya, ketika ada yang bilang kamu murtad, ya udah memang itu keputusannya mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus itu ya itu jalan yang dia pilih itu loh. Karena ya Tuhan memilih dia untuk menjadi pengikutnya gitu. Kasihan ketipu sama gereja. Emang Yesus ibadahnya pakai nyanyi-nyanyi?
gini ya, kalau menurut saya gini, bukan masalah Yesus itu nyanyi-nyanyi seperti itu atau enggak. Tapi karena Yesus datang ke dunia ini kan, ya dia menyatakan dirinya, dia dia menjadi manusia, dia menderita pada akhir hidupnya, dia memberitakan Injil dulu, kemudian dia melakukan segala sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia karena dia telah menjadi manusia. Kemudian dia menderita, dia disalibkan, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Ya berarti nah sedangkan soal tata ibadah itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya, yaitu reaksi mereka untuk memuji Tuhan itu sendiri. Bukan masalah diajarkan oleh Tuhan Yesus caranya gitu loh. Jadi bukan soal cara, tapi lebih kepada esensinya. Esensinya apa sih? Ketika nyanyi-nyanyi ya memuji Tuhan, kayak memuji Tuhan Yesus, melompat-lompat. Bukan masalah caranya bagaimana, nah gitu. Kalau mengikuti cara, ya Tuhan Yesus juga waktu itu kan soal cara berpakaiannya, pakai jubah, pakai baju panjang, kan adat orang Yahudi. Itu kan soal cara berpakaian, caranya. Waktu itu kan Tuhan Yesus datang juga ke rumah ibadatnya orang Yahudi, ke sinagog, nah gitu. Tapi kan ketika sudah masuk dalam ranah kekristenan, ya yang dilakukan itu masalah soal esensinya atau hakikatnya itu loh, yang memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oke, kita lanjut lagi, lihat ya. Loh, ini loh dikatain kafir. Oh, ngeri juga ya. Ini mbak ini dikatain kafir. Kita lihat apa lagu ini. Ya, jadi dalam videonya ini ya dia menjawab lagi dengan nyanyi-nyanyi lah gitu. Dia jawab lagi dengan nyanyi. Dia peduli amat kan gitu. Kalau saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kalian mau apalah? Emangnya ada yang maksa kan gitu? Emangnya ada yang maksa kan? Nggak ada yang maksa kan? Sekali Yesus tetap Yesus, ya itu kan kepercayaan kami gitu. Saya pengen membaca komentar-komentar ya. Nah ini akunnya tadi ya, akun Sweety02. Kalian bisa searching nanti. Yesus itu utusan lomba. Ya memang dia utusan. Dia adalah Allah anak yang diutus oleh Allah Bapa untuk apa? Untuk mengerjakan karya keselamatan. Apakah dia hanya sekedar utusan? Ya dia juga Allah gitu loh. Dia juga Tuhan gitu. Luar biasa penyertaan Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, jikalau engkau datang kedua kalinya, ingatlah aku orang berdosa. Yesus luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi banyak ya, alhamdulillah, tetap nomor. Keren abis, haleluya, semangat nona cantik, GBU. Ya sebenarnya banyak juga yang pro ya sama kakak ini, ya itulah kita mengucap syukur gitu. Jadi dia tetap memuji Tuhan walaupun ada beberapa orang yang ngata-ngatain kan gitu. Ya oke lah, demikian saja video dari saya untuk kali ini. Kita reaction video Ibu Sweety ini tadi. Sekali lagi nanti saya kasih akunnya di atas ini ya, saya tampilkan. Ya sekali lagi dia ini adalah memuji Tuhan lewat video TikToknya. Tentu kita orang percaya ya mendukung hal seperti ini. Nanti kalian bisa scroll TikToknya, banyak sekali, bahkan dengan anak-anaknya. Ada 2 orang anaknya kalau nggak salah ya. Dia ajar untuk baca Alkitab, untuk memuji Tuhan juga. Saya rasa itu bukan hal yang salah. Justru yang salah itu yang komentar itu, yang berikan komentar-komentar yang negatif, yang nggak jelas itu. Tapi itulah, kita abaikan aja, kiranya mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka kalau memang di antara mereka ada yang memang dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan, ya pasti Roh Kudus bekerja dalam hati mereka kok. Tapi kita terus meyakini bahwa lewat media sosial saat ini semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Lewat mbak ini ya dia percaya kepada Tuhan, dia bersaksi lewat puji-pujian, dia memuji Tuhan lewat akun TikToknya, dan banyak orang yang melihat, banyak orang yang menyerukan nama Tuhan juga. Ya, saya yakin bahwa cara Tuhan untuk mempertobatkan orang itu ada banyak ya. Jadi untuk kita semua juga, walaupun kita dikata-katain, walaupun kita mungkin dihina, walaupun mungkin kita dianiaya, itulah tergenapi firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 10-12. Ya walaupun kita harus dianiaya oleh sebab kebenaran, walaupun kita harus dicela, difitnah gitu kan, tapi kita tetap
menjadi anak Tuhan Yesus karena upah kita besar di sorga. Jadi jangan kita pikirkan soal dunia ini, kita pikirkan apa yang Tuhan berikan kepada kita di sorga, dan kemudian bergembira dan bersukacitalah, bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Ya karena memang kita sudah berbahagia gitu kan. Jadi di dalam firman Tuhan itu tergenapi. Jadi ibu ini tadi sudah melakukan hal yang demikian. Dia dihina lah, dia dihujat lah gitu. Ya peduli amat lah gitu kan. Sudah dia bilang tadi, kalau di saat kamu berpuasa terus kamu menghina saya, ya pahalamu akan hilangkan gitu, akan berkurang. Ya terus semangat Mbak Switi, Ibu Switi, Tuhan Yesus terus memberkati, Tuhan menolong, dan kiranya juga Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, dan terus semangat memuji Tuhan dan memberitakan Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat akun TikTok Ibu. Ya, demikian video kali ini, karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika kalian mau kita untuk reaction video-video berikutnya, mungkin ada yang kalian mau kita tonton bersama-sama, silakan tag aja di akun TikTok saya, ada di atas ini, Diata Official. Jadi kalian bisa tag di sana. Caranya kalian komen di komentar TikToknya dan tag akun saya. Dan silakan share video ini, silakan like, subscribe, dan silakan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika notifikasi video datang, video saya muncul di beranda kalian atau di notifikasi kalian. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.